Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basmar Maksum dari kelas MPI 6B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan daripada poster-poster yang telah kami buat guna untuk menyelesaikan tugas kita dengan mata kuliah manajemen perubahan dengan dosen pengampu Ustaz Alimuddin SUD MPD. Nah, tugas yang pertama adalah model pendekatan dalam perubahan individu. Adapun pendekatan dalam perubahan, pendekatan yang pertama adalah pendekatan behavioral. Pendekatan ini berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseling ketika melakukan sesuatu kegiatan yang baik dan memberikan konsekuensi untuk mencegah konseli agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kognitif. Pendekatan ini tentang mencapai hasil melalui teknik pendekatan tujuan dan tentunya proses dari cara individu untuk berpikir. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan psikodinamis. Pendekatan ini berfokus tentang membahas bahwa dunia batin atau bagian dalam manusia berkaitan dengan sebuah perubahan. Dan pendekatan yang keempat adalah pendekatan agama. Pendekatan ini tentang melihat gejala-gejala keagamaan yang dapat tentunya dijelaskan melalui ilmu dan jiwa, seperti bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat dan pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Tugas yang kedua adalah langkah-langkah dalam proses perubahan. Langkah yang pertama tentunya mengidentifikasi peluang dari hasil perubahan. Nah, dalam langkah pertama ini, dalam mengidentifikasi peluang sangatlah diperlukan. Karena kenapa? Sebagian besar perubahan terjadi untuk meningkatkan proses ataupun hasil. Penting untuk mengidentifikasi fokus dan mengklarifikasi tujuan. Bahkan sebagian besar sistem perubahan mengaku bahwa mengetahui peluang dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk kejelasan, kemudahan, dan tentunya implementasi yang berhasil. Langkah yang kedua adalah memperkuat koalisi. Nah, maksud dari sini adalah memperkuat dan membangun koalisi. Orang-orang perlu diyakinkan bahwa perubahan itu perlu. Mengelola perubahan saja tidak cukup karena bagaimanapun bagusnya ide atau perubahan kesuksesannya tergantung daripada eksekusi oleh para pelakunya. Langkah yang ketiga adalah menciptakan visi dan strategi. Langkah ini dalam proses ini berfungsi untuk tentunya memberikan arah dan juga panduan tindakan perubahan yang harus dilakukan warga sekolah agar secara terpadu untuk mencapai visi perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati tentunya bersama. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang keempat adalah memberdayakan sumber daya manusia yang tentunya tepat. Nah, dalam langkah terakhir ini, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu kegiatan yang inti dalam madrasah ataupun sekolah. Tanpa pemberdayaan yang memadai, sekolah tersebut akan memiliki kualitas kelulusan yang tentunya sangat rendah, sehingga dengan melalui kiat-kiat pemberdayaan dari seorang pemimpin berarti membantu seseorang untuk menentukan eksentensi dirinya, memahami kekuatan dan tentunya kelemahan dirinya sendiri. Tugas yang ketiga adalah fungsi perencanaan pendidikan. Di fungsi pendidikan ini
ada fungsi yang pertama adalah standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan ataupun tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program ataupun perencanaan yang telah disusun. Fungsi yang kedua adalah mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diperlakukan, dan tentunya bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Fungsi yang ketiga adalah mengetahui siapa saja terlibat ataupun struktur daripada organisasinya dalam pelaksanaan program ataupun perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek-aspek akademik non-akademiknya. Fungsi yang keempat adalah mewujudkan proses kegiatan dalam mencapai berbagai tujuan pendidikan secara efektif dan tentunya sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Nah, fungsi yang kelima adalah meminimaliskan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, waktu selama proses layanan pendidikan. Fungsi yang keenam adalah memberikan gambaran secara menyeluruh ataupun integral dan terkhusus atau spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Fungsi yang ketujuh adalah menyelesaikan ataupun memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi. Fungsi yang kedelapan adalah mengetahui beragam peluang ataupun hambatan, tantangan, dan tentunya kesulitan yang dihadapi oleh organisasi pendidikan. Dan fungsi yang terakhir adalah mengarahkan proses tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Tugas yang keempat adalah langkah-langkah dalam perubahan. Adalah ketika budaya dan iklim organisasi yang tidak kondusif, maka dapat dipastikan bahwa kepuasan kerja ataupun tujuan lain yang ingin dicapai oleh organisasi akan sulit diwujudkan. Karena kenapa? Sangat mempengaruhi daripada perilaku organisasi itu sendiri. Yang kedua, deskripsi pekerjaan yang penting dilakukan untuk mengurangi ataupun mencegah daripada adanya perbedaan pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan dalam batasan-batasan terhadap kewajiban dan tanggung jawab tentunya seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang tidak dapat disesuaikan ataupun menciptakan ketidaknyamanan ataupun ketidakharmonisan dalam hubungan kerja dan kurangnya motivasi kepada bawahan. Yang keempat, registrasi. Registrasi adalah sikap seseorang yang menolak terjadinya suatu perubahan dan tidak mau adanya perkembangan dalam organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah nepotisme. Ini terjadi karena jajaran kepemimpinan telah diisi oleh keluarga ataupun kerabat daripada bos tersebut, sehingga pemenuhan sesuai keterampilan akan sangat terhambat, dan tentunya korupsi berdampak pada finansial organisasi yang buruk, stres yang berkepanjangan dan tidak ditangani segera akan memunculkan konflik ataupun konflik antar individu ataupun kelompok dalam organisasi yang menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Tugas selanjutnya, teknik pengembangan organisasi. Ada beberapa teknik dalam penelitian guna untuk mengetahui proses pengadaan perubahan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama adalah survey feedback. Yang kedua adalah education and training activity. Yang ketiga adalah team building, dan yang keempat adalah management by objective needs. Teknik dalam melakukan pengembangan organisasi meliputi latihan laboratorium, latihan manajer, group survey, pembentukan tim, konsultasi proses, pengembangan karir, dan tentunya desain pekerjaan, manajemen ketenagaan, dan lain-lain. Di antara teknik-teknik yang dipaparkan oleh
Common Annual Scene tahun 2015 tersebut. Yang pertama adalah latihan kepekaan. Yang kedua adalah kisi pengembangan organisasi. Yang ketiga adalah survei umpan balik. Yang keempat adalah konsultasi progres. Yang kelima, pembentukan tim. Yang keenam, traditional analysis atau TA. Yang ketujuh, intergroup activity. Dan yang kedelapan, third party ataupun pitch making. Teknik pengembangan organisasi adalah atau PO, organisasi development, survey feedback, scientific training, team building, quality of work life program, and management by objective. Selanjutnya, tahapan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama adalah membentuk koalisi tim perubahan yang tentunya kuat. Yang kedua adalah menciptakan strategi dan visi yang jelas. Tahapan yang ketiga adalah internalisasi visi dan waktu yang tepat. Yang keempat adalah memberdayakan untuk melakukan tentunya tindakan. Yang kelima adalah perencanaan keberhasilan dalam jangka pendek. Yang keenam adalah konsolidasi tim untuk perubahan. Yang ketujuh, menciptakan pendekatan baru. Dan tahapan yang terakhir adalah membangun kesadaran yang akan sangat penting yang mendesak. Selanjutnya, analisis SWOT. Ada 4 submateri yang akan saya bahas. Yang pertama adalah struggles, yang kedua adalah weakness, yang ketiga adalah opportunity, yang keempat adalah threats.